Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pada kecelakaan maut yang merenggut 10 nyawa di Jalan Alternatif Cibubur Transyogi, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam olah TKP ini aparat memotret simulasi terjadinya kecelakaan dan mencari titik tabrak pertama. Polda Metro Jaya menggelar simulasi 3 dimensi di lokasi kecelakaan maut yang melibatkan truk Pertamina dengan sejumlah kendaraan itu. Olah TKP menggunakan alat scanner sebagai traffic accident analysis dengan belasan titik rekam. Petugas mengukur tiap jarak lintasan di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur agar kronologi kecelakaan presisi. Penentuan titik tabrak pertama juga memastikan mengenai pergerakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di lokasi kejadian. Polisi akan menyelidiki kelalaian truk beserta sopir yang mengendarai truk tersebut. Buntut kecelakaan maut, pengguna jalan mengeluhkan mengenai keberadaan lampu lalu lintas di Jalan Raya Transyogi, tepatnya di pertigaan perumahan Cibubur CBD Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan lampu lalu lintas atau traffic light dinilai tidak tepat karena berada di turunan jalan yang sering menimbulkan kecelakaan. Salah seorang pengendara yang juga korban selamat protes mengenai kondisi lampu lalu lintas. Karena lampu lalu lintas ini dinilai menyulitkan kendaraan besar untuk mengurangi kecepatan dan berhenti tiba-tiba di lampu merah. Lampu lalu lintas ini berada di pertigaan bila ke arah kiri menuju ke Citra Grand Cibubur CBD, jika lurus ke arah Mekarsari. Selain itu muncul juga petisi di laman populer change.org untuk menghilangkan lampu merah di CBD karena membahayakan. Saat ini lampu lalu lintas pun telah dinonaktifkan. Dari sana kan turunan, Pak. Turunan terus ketemu lampu merah, Jik. Mobil muatan mang tetap rem tuh nggak kena. Gitu. Lain mobil-mobil kecil, mobil-mobil kayak gini mah istilahnya aman. Kalaupun turun bisa kan kuat gitu. Dan mobil-mobil gede mah ini apalagi bawa beban gitu, Pak. Tetap nggak kemakan rem. Nah, kalau harapan aku sih ya diberesin lagi lah, ini lampu merah mending ditutup gitu. Bagaimana pantauan terkini pasca kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang di Jalan Alternatif Cibubur? Kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan Imran Tajudin. Imran, apa saja hasil olah TKP kecelakaan yang dilakukan pada pagi tadi dan bagaimana kemudian arus lalu lintas setelah dinonaktifkannya lampu lalu lintas di sana? Ya, Alvan, masih butuh beberapa waktu tentu bagi pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya maupun juga dari Polres Metro Bekasi Kota yang tadi melakukan analisa 3 dimensi untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan dari truk tangki dari Pertamina yang kemudian menabrak sejumlah warga di Jalan Transyogi. Nah, tadi juga sempat disebutkan bahwa lampu merah ini atau lampu merah yang berada tepat di depan perumahan Cibubur CBD ini adalah salah satu faktor yang kemudian menyebabkan banyaknya korban jiwa. Nah, tadi beberapa saat yang lalu ada beberapa stakeholder begitu seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, lalu juga dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, lalu juga KNKT tadi saya lihat berkumpul tadi siang setelah adanya olah tempat kejadian perkara. Ini mempertanyakan berkaitan dengan izin adanya lampu merah tepat di depan Cibubur CBD ini. Nah, tadi saya tanyakan kepada pihak BPTJ bahwa sebenarnya untuk pengadaan atau juga adanya lampu merah di jalan nasional seperti ini harus seizin atau juga berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Tapi tadi saya tanyakan bahwa BPTJ tidak mengetahui dan juga tidak dilibatkan dalam adanya lampu merah atau juga median jalan yang dibuka atau pertigaan di depan Cibubur CBD. Demikian juga oleh pihak dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang disebutkan juga bisa memberikan izin untuk melakukan rekayasa lalu juga pengadaan lampu merah serta juga beberapa hal begitu di Jalan Nasional juga menyebutkan bahwa tidak mengetahui berkaitan dengan izin dari adanya lampu merah di depan perumahan Cibubur CBD ini yang kemudian tadi dipertanyakan, lalu ada koordinasi juga untuk kemudian mencari tahu berkaitan dengan hal ini. Tadi ada beberapa warga dan juga warga dari komunitas di Transyogi ini yang kemudian kembali menyuarakan agar meminta agar lampu merah ini kemudian dicabut begitu atau ditiadakan karena memang kontur jalan atau juga lokasi lampu merah
yang tidak ideal begitu. Jadi kalau saya bisa perlihatkan sendiri, Alfat, ini adalah jalur yang menuju ke Cilengsi. Jadi kalau jalur dari sini kendaraan cukup kencang dan di sini ada belokan sedikit sebelum ke turunan. Jadi ketika ada turunan, kemudian dalam kecepatan tinggi ketika ada belokan, nah beberapa pengendara ini memang cukup kaget begitu, apalagi untuk pertama kali lewat di jalur ini. Warga sekitar saja kemudian yang sering lewat sini mengatakan bahwa cukup terganggu dengan kecepatan cukup tinggi, berbelok lalu ada turunan, agak kesulitan untuk mengerem ini yang kemudian mengakibatkan ada beberapa kecelakaan. Karena kecelakaan kemarin yang mengakibatkan 10 orang tewas, ini bukan kali pertama kecelakaan yang terjadi di lampu merah ini. Sebelumnya juga ada truk beberapa waktu lalu yang tidak bisa menanjak, kehilangan momentum setelah lampu merah di Cibubur CBD ini. Jadi itu adalah beberapa faktor yang kemudian dianalisa atau juga kemudian dikoordinasikan oleh beberapa pihak. Dan tentu akan ada koordinasi beberapa hari ke depan berkaitan dengan lampu merah ini apakah akan ditiadakan atau tetap ada, yang intinya bahwa nantinya ini bisa lebih memilih kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan kepentingan tertentu, sehingga lampu merah ini akan ditentukan apakah akan dicabut atau tidak. Baik. Alfa dan juga Tisa. Baik Imran, terima kasih atas laporan Anda.